Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita tidak pernah henti menerima rahmat dari Allah, dan pada saat ini kita mendapat rahmat, ketenangan, kenyamanan. Kalau kita dengar hari ini dunia cukup ribut gitu. Di mana-mana terjadi keributan. Yang paling viral itu saat ini adalah Israel versus Iran. Kita dapat bayangkan Bapak Ibu sekalian, terlepas dari mana yang benar, tapi yang jelas umat masyarakat itu menjadi resah. Karena rasa takut itu adalah merupakan ujian kelas 2 setelah rasa lapar. Dan sekali lagi kita alhamdulillah di Republik Indonesia, Padang Panjang adalah bagian daripadanya. Kita tidak ada memiliki rasa takut pun terhadap keamanan. Dan kalau di Israel, di Iran, tentu plus adalah di Palestina, ya sebagian daripadanya melalui video-video yang sampai ke kita melalui media sosial, handphone kita masing-masing, menegakkan bulu roma kita. Dan tentu kita berharap kiranya semua ini cepat berakhir. Dan kita berdoa, yang batil lenyaplah, yang benar tegaklah. Tentu itu yang dapat kita lakukan secara masyarakat umum atau umat. Adapun orang yang punya kapasitas seperti Presiden Prabowo umpamanya, itu berbagai cara, berbagai kiat itu tetap dilakukan. Yang jelas Republik Indonesia adalah negara yang sangat mendukung sebuah negara yang merdeka, duduk sama rendah, tegak sama tinggi untuk Palestina dengan negara lain. Kenapa? Karena Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, Republik Indonesia. Kalau yang dalam sejarah itu tertulis adalah Mesir, karena Mesir itu menyatakan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia kurang lebih sebulan setelah kita diproklamirkan 17 Agustus 45. Tapi Palestina ini berbeda. Dia telah mendukung kemerdekaan kita setahun sebelum kita diproklamirkan. Jadi Palestina itu adalah paling awal. Makanya Duta Besar Palestina sangat berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang di mana-mana hari ini, termasuklah di Kedutaan Amerika Serikat Jakarta, itu hampir setiap hari ada dibawa semacam kayak darah itu, ada yang dari tomat, ada yang dari cat, itu ditebarkan dan diserakkan di depan kedutaan sebagai suatu tanda kita mendukung kemerdekaan untuk Palestina. Nah, kenapa ada AS atau kedutaan Amerika Serikat? Kenapa Amerika Serikat adalah negara superpower yang mendukung penuh Israel di dalam memerangi rakyat Palestina. Maka kita juga bersyukur
Presiden Prabowo yang diundang secara resmi oleh Putin, dan kita sudah sama saksikan pertemuan mereka, itu juga saya pikir sudah merupakan takdir dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan menyelamatkan kita. Padahal pada waktu itu hari yang sama, jam yang sama, Prabowo juga diundang oleh G7. Nah, G7 itu diketuai oleh Amerika, dan bersamaan dengan undangan yang diterima oleh Prabowo dari Putin, maka Prabowo mengambil atau memilih untuk menghadiri undangan Putin, sehingga selamatlah dia hadir di pertemuan G7. Nah, negara-negara G7, 7 negara besar termasuk Amerika, Inggris, Jerman, termasuk Jepang, itu mendukung Israel. Nah, Prabowo diselamatkan dari itu karena dia tidak hadir karena ada kepentingan untuk memenuhi undangan Putin, Presiden Rusia. Sekali lagi kita berharap kiranya lokus dan yang pokok negeri kita berada dalam keadaan aman, nyaman. Dan untuk itu sekali lagi kita baca Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita bersyukur dan menyampaikan perang dunia di dunia hari ini sebentar ini, itu tidak akan menjadi lokus pengajian kita, karena kita pun tidak mengalami secara detail. Jangan nanti salah proporsi dan salah letak gitu. Nah, hari ini kajian kita adalah di dalam batang tubuh kita yang satu batang ini, mulai dari kepala sampai kaki, itu ada 3 yang wajib diisi secara sempurna. Barabu? 3. Pertama, isilah kepalamu dengan sempurna. Yang kedua, isilah dadamu dengan sempurna. Dan yang ketiga, jangan lupa juga isi perutmu dengan sempurna. Kapalo, dado, parut. Tidak boleh timpang. Ada orang yang dalam kehidupan sibuk mengisi kepala saja, mengabaikan mengisi dada, dan kadang-kadang lupa untuk mengisi perut. Timpang jadi. Ada orang yang sibuk dalam kehidupan mengisi dada saja, sibuk sehari-hari, setiap hari, setiap malam mengisi dada, lupa mengisi kepala, lupa mengisi perut. Itu juga timpang. Dan ada orang yang sibuk hanya mengisi parut saja. Cacah seluruh bunuh, cacah seluruh bunuh. Ini juga timpang karena mengabaikan mengisi dada dan mengisi kepala. Kemudian dengan apa kepala diisi? Dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi cerdik dan cerdas. Biasanya orang cerdik dan cerdas hidupnya lebih gampang, ruang geraknya lebih leluasa, karena hidupnya barakah dan dia mempergunakan akalnya secara maksimal. Maka untuk ini menuntut ilmu lah kita. Kita sadar betul betapa pentingnya ilmu. Makanya awak bercita-cita kalau dapat anak awak tinggi sekolah apa awak. Kalau ada orang tua yang bercita-cita anaknya lebih rendah sekolahnya dari dia, maka orang tua itu perlu dibawa ke rumah sakit itu. Pasti ada yang salah. Nah, orang tua sehat adalah orang tua yang mencita-citakan anak ambo harus tinggi sekolah pada. Kenapa? Karena dunia itu lebih beragam dihadapi oleh anak kita. Makin maju dunia ini, kompetisi kehidupan akan makin hebat. Selantak kok cinta parah. Kita aman sih, tapi dampaknya mesti ada sama kita, terutama dampak ekonomi. Nah, orang yang cerdik dan cerdas sekolahnya tinggi, jalan kok nampak itu. Dia bisa membaca pasar dunia. Nah, orang yang bisa membaca pasar adalah orang cerdas, akalnya cerdas. Tapi orang yang bodoh, dia tidak bisa membaca pasar. Abang kan pernah mencontohkan ke Pak Ibu, di kampung tuh penduduknya ada 1.500 laki-laki,
500 na laki-laki kau nampal yang bungsu muanya 61 tu nampal yang bungsu. Dari nampal yang bungsu 61 itu dari 500 orang tu sampai 172 itu tak ada buatnya leh. Lah botak saja. Hanya 30 orang saja yang punya rambut. Apa aman pergi mengalih ke situ. Anak digalih minyak abuak. Lah 2 bulan dek mau nyen kadai ndak ada baju minyak abuak. Agak sebotol saudara. Berkomentar lah di dekat teman. Yolah rusak ekonomi gini. Lah sebulan dia duduk ndak baju Bali. Bukan masalah sebulan ndak baju Bali, tapi di dalam membaca pasar itu kurang arif. Lajalena laki-laki 500 orang sampai 170 ndak ada abuak lekalinya punya abuak. Kerana dia nampal yang bungsu semuanya adalah 61, berarti kalau gaya-gaya. Maka nampal yang laku dijual minyak urui. Tarasun belbirit segala macam minyak angin. Alaku sebab setiap nantu tu inyo bisa menghabiskan tarason tu sekotak seminggu. Inyo 2 kali Jumat habis kotak. Kalau pergi baju Jumat pukul 10 kayak itulah tiba dah bersaji. Duduk berserak. Sudah sembahyang tahiyatul masjid duduk lagi. Tarason keluar. Sudah itu cik, sudah ikut cik tengah aku cik. Mulailah nyomori labun tarason macam ni. Bang kau sampai habis tengah kotak cik Jumat kerana nyomori kaki mulai dari pangkap paus sampai ke jari. Capek habis. Nah siapa yang bisa begitu? Orang yang bisa membaca pasar dunia. Dia hidup itu adalah pasar. Bagaimana kita membaca pasar? Insya Allah kita selamat. Bila bisa itu? Kalau kepala akal cerdas mengisi kepala dengan berbagai macam ilmu. Tapi ternyata Pak Selerundok tidak cukup hanya mengisi kepala saja, tapi jangan lupa mengisi dada. Dengan apa? Dengan iman, dengan agama. Ini juga harus berimbang. Orang yang hanya sibuk mengisi kepala saja dengan mengabaikan mengisi dada, orang itu akan jatuh kepada sifat materialistik. Itu contoh Israel. Ambo termasuk nak bersyukur di samping apa dan ibu. Untung saja Pak Prabowo memutuskan 4 pulau adalah milik Aceh. Kalaulah 4 pulau di antaranya Pulau Ketek, Pulau Gadang, kan itu milik Sumut, sulit awak membayangkan terjadi baik. Sebab Mualim Pak Manaf Gubernur Aceh itu mantan Panglima Agama. Tak kayu jangan kapian tak omeh pun kanyo sah. Tapi alhamdulillah kearifan petinggi-petinggi kita 4 pulau adalah milik Aceh. Is finish. Kehebohan selesai. Pertanyaannya adalah bagaimana kau selalu selama nangkuannya yang saya tak ada sabit pulau tu cik Allah je. Karena belum ada perlunya. Aku lapar dan ibu. Tanya tu setelah diselidiki dan ditelusuri, kayu pulau nampak rupanya. Nyo punya nikel, punya minyak bumi, punya ameh, punya segala macam. Kalau dibuat di situ tambangan nikel, tambangan ameh, tambangan minyak bumi segala macam, aman. Sebab orang itu tak lo ada di situ, rumah tak lo ada. Tapi kalau di muka Masjid An-Nur kali-kali tentu ibu kawan. Artinya apa? Terlihat ada potensi di situ, ada kekayaan di situ. Karena ada kekayaan dirabui walaupun punya orang. Inilah kalau dada tidak berisi. Nah kalau dada tidak berisi, jalan-jalan ke Muaro, sore-sore ke Subarang, mencari arato dan ado, indak takana bahasa itu punya orang. Bapak dan ibu, itu bahayanya kalau dada tidak berisi. Sebab kalau dada tidak berisi, sedangkan kepala banyak isi, kita akan materialistik.
Coba dah tapi lasuang anak telata disantuang. Sifat asli kita akan keluar sebagai manusia. Awak nak berada dalam masajian nur kini termasuk abang, masuk isteri abang, sama sifat. Sifat awak. Tak kurang. Tempi kok kang bagilah tapi nang gadang dia awak. Kok kari timbang-timbalah tapi nang barek dia awak. Itu sifat asli. Seluruh kita punya sifat yang seperti itu. Mangalah ibu-ibu kau membeli 5,5 kilo, 2 ketidiangnya picik 5 orang. Ana pilih 3 bingkah goreng ayam di bawahnya dapat selera bundo. Apa pilih? Sudah dah biar kalau tak ada lihat, kalau tak ada. Kok tabah dan tinggal pedon tabawa beko. Itu sifat asli manusia. Nah, kalau dada tidak berisi maka akan menonjol ke depan sifat asli. Sifat asli itu adalah sifat kebinatangan. Anak kucing berkali-kali melompek kawan di kajaannya. Itu digigit di bawah berapa kali-kali. Ia mana harmonis anak kucing kau tiga ikut. Setengah jam lain sana awak ceritanya kali-kali orang pada sana. Tapi ketika macam awak campakkan kaki nanti kau tu, anda jadi mulai gigit menggigit, cotok mencotok. Ada nampak dulu mama ngalu ambil putus silaturahmi baratak-ratak tali ubuah. Ndak tentu si adik si kakak nak jalan. Dan nampak wang lain ambil. Baku itu sebab jo kucing nyo cuma nanado bahan kabanyak dia. Jadi bapak ibu hadirin sekalian perlu diisi dado. Tapi walaupun dado lah diisi, kepala pun diisi, nan parui lupa mesi. Ayo nak dalam keman jadi icik lah je. Ayo paralu seluruh wudu pak. Awak kini sembahyang maghrib berjamaah, Buya Alizar jadi imam. Kini menangan ceramah, Buya Alizar berceramah. Apa ibu menangan? Berceli apa pasana hati, macam ibu pun pasana hati. Kan dek parut kita lindak lapar. Culah 3 hari lalu dak do makan sampai gini. Dia talok dengan abang. Jangankan lapar Pak Ibu. Parut lai kanyang tapi saku-saku serawa rompong, saku-saku baju kosong. Galak-galak juga tapi lalai galak. Pencok galak. Makanya apa ada ibu sekalian, dari seluruh badan doa nado kah 3 nampak diisi, kepala dado parut, ternyata perut juga sangat pokok, bahkan itu yang paling pokok. Sebab ndak kata sumpi karuang tadi kalau ndak ada isi. Nah, di tengah-tengah kehidupan agama kita Islam, satu-satunya agama yang awak yakini, karena itu adalah agama datang dari Allah, memberikan tausiah nasihat kepada kita, isilah parut. Bahkan didahulukan. Kalau bertubuh waktu sembahyang, dia waktu makan, tanya mau cek mana dulu kayo bu? Makan dulu. Apalagi di bulan puasa. Allahumma al-kasumtu ke itu. Mulai minum. Abah akan makan lu ke solat. Ancak dibuat kesepakatan. Kok solat sama solat, kok makan sama makan. Jangan sampai balah 2 kelompok kok. Separuh makan, separuh solat. Kacau jadinya. Apalagi solat dekat itu belum. Ay kami ya solat dengan kalau solat aku ya solat lah berlima solat berlima makan. Dekat itu. Anak imam ko indak puluh hari nyoba cuba ya sepanjang tahan. Rakaat pertama nyoba colam ya kunil, rakaat kedua nyoba coba sabihis. Pas membaca sabihis di rakaat yang kedua magari tadi, ana mengecek kawan di belakangnya makan. Tuah biar kawan banyak kemakan itu. Buya Alizar sedang imam tu kalau cawadak tu Buya Alizar tu memboking lepas pasan jak tadi tu jangan biar hati gasis tada aja itu. Hanya bawa dalam hati palazi bajaman. Makanya ancak makan dulu daripada solat. Agama menyuruh bantu itu. Kalau nasi lai tedang paripun dia lapar makan dulu baru solat.
Biarlah awak bercerita di awak kesemayang jamaah beko dalam makan daripada menang-ana baru lainnya barandangnya bagai jebohnya dalam sembahyang. Bapak dan ibu pokok masih pari. Nah dalam hal ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalaulah terang orang azan walaupun solat Jumat yang disabitkan di situ hakikatnya seluruh solat. Kalaulah terang orang azan fas'au ila zikrillah wa zarul bai', segera penuhi panggilan azan itu, tinggalkan jual beli. Kan orang mengalih jual beli itu adalah mewakili untuk seluruh kerjaan. Nang sedang ke sawah tinggalkan sawah, nang sedang ke ladang tinggalkan ladang, nang sedang maja stok maja, nang sedang rapek tinggalkan rapek, nang sedang berjual beli tinggal jual beli. Fasau ila zikrillah, segeralah penuhi panggilan azan. Alhamdulillah di pada panjang kala bantu. Itulah biar lebih sebenarnya lah baik kok. Ke masjid Pak Masjid Tahir pakai jihad oleh Daina. Buat tahu tu bukan mau preso saudara. Sudah mengamor datang itu pergi makan lagi. Tinggalkan segala kegiatan awak penuhi. Alhamdulillah tu awak amalkan. Biasanya apa ibu kalau kita sudah terbiasa memperkenankan seruan azan, akiniko mungkin ada orang tak terkepenangkan awak. Tu awak resah tu mah. Kurang lazat. Ayo nak bu, tapi resah awak deh tibu lu tamu bah, dah berkata tuan. Bila resah awak hilang kalau ala solat. Kalau ala selesai. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan. Nah, alhamdulillah wa ala solat. Nah, kalau lah selesai solat, fa idza qadaytumus solat fantashiru fil ard. Kalau lah selesai sembahyang, bertebaranlah di bumi, carilah saki balik. Nah, terutama di dalam menafsirkan sembahyang subuh Bapak dan Ibu. Sudah awak solat subuh, tunggulah ditarang kok ke diisi jok kuliah subuh segala macam tasarah, baca Quran ataupun zikir. Tapi kalau harilah tarang fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di bumi dan carilah rezeki Allah. Carilah makan. Makanya tidak benar sudah sembahyang subuh lah setengah 10 hari subhanallah subhanallah subhanallah. Ko idui Nabi dijanjang telingo Nabi kalau hey ndak mau pariang kanyang subhanallah terus. Lah sudah semayang keluar le ambil pangku pergi ke sawah le. Tuan nak balimo tuan. Orang rumah balik kan. Maka makruh hukumnya kalau lah tinggi hari awak mesti diciko baru. Lain halnya kalau ada kegiatan itu beda, itu lain masalah. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat takut dan khawatir. Ahsama khasyitu ala ummati. Hal-hal nan sangat ambo takuti jika terjadi di kalangan umat ambo. Al-kasal, sipek pamaleh, kibarul batni, gadang paru. Itu sangat mana ambo takwi jika terjadi di kalangan umat ambo. Al-kasal dan kibarul batni, pamaleh dan gadang paru. Rupanya memang di dalam menghadapi usaha-usaha dalam kehidupan ini ada orang nampak maleh. Banyak kan nembak detik kudu bakal panjang saja. Nah disitulah si asli tadi saya sampaikan. Kok tempi nak di luar, kok tempi nak di atas, kok tak kurang nak di luar. Kok bagi kadang kawak, baanang kadapek ringan karajo tibodinya, tapi pas membagiannya paling banyak. Itu sangat dikhawatirkan oleh Nabi jika terjadi di kalangan umat Nabi sifat nama itu. Nah oleh karena itu Nabi sangat senang kalau umatnya kok rajin. Subuh-subuhnya lah tiba di ladang. Subuh-subuhnya lah tiba di tampai karajo. Sudah sembahyang subuh nyu buka kadainya, ia pintunya buka kadai maka ngalir. Ya. Sehingga pagi itu orang lah beli gulu, lah beli teh, lah beli mie, kan itu. Itu sangat senang Nabi.
Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi hanya akan memberikan rezeki kepada orang yang rajin, yang nasyid, yang rajin di tengah-tengah kehidupan. Makanya setiap kita itu diharapkan punya kasab. Yuadu karajo awak yang jelas. Jangan sampai awak hendak memiliki kerjaan yang jelas. Kenapa? Karena paru nang kawa isi ko takai jo kerajo nan awak kerajo kan. Nah, kadang apa ibu, yo nan sawalannya kerajo ko kan banyak. Tentu ujung-ujungnya yang menghasilkan. Kalau ban kereta api ke dipompa tentu dak ada sia. Ban kereta api ke dipompa asok nak digantangi tentu dah tak asok, tentu yang menghasilkan. Nah kalau kita lihat sekarang gelombang pencari kerja, masya Allah, orang yang tidak bekerja itu dapat dengan menganggur. Menganggur adalah azab yang paling tinggi di tengah-tengah kehidupan. Nyu kerajo bisa menganggur, pinam parit kan apa menganggur. Makanya harus ada kerajinan. Rajin, sungguh dan yakin. Nah pada kesempatan ini yang ingin sampaikan kepada Iko dan bersama, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita berkerajolah sesuai jo profesi awak. Berbuatlah sesuai dengan kapasitas awak masing-masing. Memang diakui Bapak Ibu, di dalam kerjaan yang kita lakukan yang menjadi ukuran ataupun standar yang digariskan oleh Al-Quran, halalan thayyibah, kan gitu. Halal dan baik. Halal itu artinya kerjaan yang kita lakukan itu adalah kerjaan yang tidak dilarang di dalam agama. Baik artinya hasil dari kerjaan yang kita lakukan itu ada manfaatnya untuk awak. Jangan sampai tidak ada manfaat sama sekali. Jangan kita minal ma'tham, bekerja tempatnya adalah tempat haram, itu tidak boleh. Tapi bekerja kita kasbul halal namanya, usaha yang halal. Usaha yang halal itu secara tidak langsung ada 3 macam. Pertama adalah menggarap bumi dengan berbagai macam jenis. Menggarap bumi, raja syai' minal ard, mengeluarkan sesuatu dari bumi. Itu namanya berkebun, bertani, menanam tanaman. Itu halal. Kemudian kasbul halal juga termasuk di dalamnya adalah beternak. Nah, beternak wah ayam ko, kambing ko, sapi ataupun kerbau, beternak. Dan yang kita jual hasil ternak, bentuk kawan-kawan kita pergi buah memelihara ayam, ada ayam pedaging, ada ayam petelur. Itu kasbul halal. Ada yang bergerak di bidang jasa. 3 tu. Bergerak di bidang jasa, dia berkasbul halal dengan mengambil upah dari kerjaan. Pegawai masuk ke dalam, tukang masuk ke dalam, supir-supir masuk ke dalam tu. Itu adalah jasa. Nah 3 macam tu kerjakan, pilih salah satu. Kan banyak. Tapi kalau awak bermanuang mencelik kata, mencelik ke bawah, mencelik kata, mencelik ke bawah, lalu kuok 2 kali, tentu dia dapat badan diri. Tapi kalau seandainya awak berjalan melangkahkan kaki, disitulah gunanya Pak Ibu, awak berkawan-kawan di dalam hidup untuk tukar informasi. Kadang tak nampak dia awak, nampak dia kawan maimpokan kawakiah itu. Nah dalam hal ko kan ada istilahnya de kawan sebelah dapat piti batino. Kan ada batu setahun manggalih baru lah 5 pintu tokonya. Yo pintu 5 Asamantaro dek kawan dek, ya Allah lah berbagai macam. Jangan ke pintu jadi 5 nanti tu 2 hari ko lah mulai ada tapampang di depan toko tu kedai ini dijual.
hubungi HP. Kan ada tu. Apa tu? Bitu perlu tumbuh awak menggarap bumi. Cali ada kawan menanam sawi cak-cak saja. Lipik tak kulai panennya. Dia awak lah macam-macam pupuk dan berpuruan ke dalam. Sangkuati lai ke panen raya. Kiranya kuniangnya. Apa lah caranya bah. Nah tanya tu bapak dan ibu hadirin sekalian. Memang di dalam setiap usaha yang awak lakukan tadi itu ada kasban, ada dua usaha. Jadi likasabin kasban, untuk satu usaha ada dua usaha dan sama nanya. Pertama adalah kasbun nas, usaha manusia, dan kedua kasbullah, datang dari Allah. Nan karajo awak mengarajokan, tapi ada yang muhdi, pemberian dari Allah. Contoh awak mengalih. Tak salah mu sebelum pasal tingkik di Padang Panjang masih tekana dia awak pak ibu kalau awak turun di Bajanjang kek tu berjalan ke Mukos ketik kan basuh ujung orang jaga tupek. Itu sampai ke pintu kafaro Masjid Tauhid kan jaga tupek sada ujung kek tu. Tupek. Mungkin ada gak 50 sampai 10 barangkali payung tu. Sepanjang mulai dari Bajanjang sampai ke gerbang Masjid Tauhid itu. Kalau berjalan kemari itu los macol itu, los badal itu. Angket dulu Orang menjual ketupek tu, itu penjualannya tak sama tu. Ada yang sebelah ujung lah pukus terbalik, 3 tak jual baru. Tapi ada yang di tengah agak sampai, lah 2 kali menjapuk ketupek pulang, ada orang balik. Pada ketupek dan jual kadang sama, nambuik boleh sama. Bamang kau beda-beda. Itulah innallaha yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Mengecelah tek kotiah kalakinya dah jangan pitalah. Ada kau dah kada aja. Berang bawa tupek 3 katanya tadi je. Awak cari tek aninan di tengah tu. Awak kalau di ujung dah nyari tengah. Tu mah 60 ketupek terjual hari gini. Dia awak 3 je. 3 tu dah lo makan cik. Setelah awak cuba meranua-ranua dah rupanya te ani kau ada kelebihannya. Kelebihannya dia kau. Nyo ada antah cucu dan nyo antah anak, pokoknya mungkin bakai keluarga barangkali. Badua nak kadi rancak-rancak tu bacolak bagi bibi segala macam. Tu tagak di luar tu arah kida arah suuk. Masuk lapak, masuk labuk, masuk lapak, masuk labuk. Itu je kan dia tu. Anang seorang ni tukang sandua. Itu nanti kana lewat dah. Kalau dia awak biarpun di ujung orang lalu gerak awak tukang sanduang kan den senyum. Sudahlah tukang sanduk den dah rintang merokok sinang kadang dah melacin selemo ala bagi leperan selemo dah kan. Tentu malih orang masuk ke kadewa. Tu bare kan kerancaan. Anak si Sunnah adik awak kalian tu gading-gadingnya tak karajo. Kau cuba lo mabuknya baik. Rancang lah kini tekana mereka baru. Ya itulah kini lo tekana pengana kondak kan tak sekali tubuh ada dah. Yang kecil lah kanyo je. Mulai hari Jumaat bawa lah anak adik aku bertiga. Kemudian anak pak aku ditunggal batu kalau Sarawak aja Sarawak Hawaii kepanjang saja sikit lo buat ketek. Walaupun bulu hidung lupa lo mengarik. Lah mulai kejadian ndak jo singgah bang. Ndak jo singgah. Nanti tengah nan banyak tadi yo tak jual banyak. Akhirnya alhamdulillah kalau dulu sebelum nak gadiko tu mah 3 tupek ka jual ka pulang cie lagi lo mal. Nang kini le ya baik ketupek ko 8 cuman anakku 2 surau ka tupek. Apa tu memang misteri kalau narasaki. Tak bisa awak gantang begitu rupa 1 tambah 1 2 tambah 2 pek namanya. Sebab innallaha yarzuqu man yasha. Jadi modal utama dia awak gagal ulang balik. Jatuh bangun. Insya-Allah golek pasti tiba dengan datang.
Amo rasa mungkin kita mendaro dalam saji ke, mungkin ada yang pengalaman. Sebab Bapak Ibu, ma'unah minallah, pertolongan dari Allah dalam konteks memberikan rezeki itu akan datang terakhir, di ujung kesabaran awak. Tidak di awal, di ujung. Bertanya mau ke bujuk, dijawab di nanti, sekarang lah. Ya. Sa'i barakali bolak-balik apa? 7. Dari Sapa ke Marwah, cie. Dari Marwah ke Sapa, cie lah tu. Cie, 2, 3, sampai 5, 6, 7. Berhentinya bakal di Marwah. Kalau kubah sejarah asal muasal datangnya Sa'i ko dari mana kok yo? Hajir mencari anaknya untuk anaknya. Ditinggalkan dek lakinya Ibrahim, anak nama Marawang ketika itu baru sadar anak Marawang disusu dan kasusu ndak lebar air. Atakana lahian dia dicari lahian untuk minum anak. Diletakkan anak rete batu, nyopai mendaki ke Bukit Sapa, tuan-tuan ada orang sampai mencari. Kami minta tolong kau orang tu, kok lihat ada orang nampak beko. Cari, ndak ada orang nampak. Turun ke bawah naik lo ke Marwah, kok li nampak orang dari situ. Terjadilah bolak-balik 7 kali. Datanglah buruang nasangik kadang buruang Garuda tu melayuk taruh ke bawah, nyo curiga janjian buruang tu mambi anaknya. Ternyata buruang tu Pak mengakeh-ngakeh jarak 10 meter dari anaknya, dan dari bekas kakek buruang tu adu air. Sedangkan Hajir mencari air. Setelahnya yakin di situ ada air, buruang tu tabang tak kamapai. Siapa itu burung? Burung adalah malaikat yang sengaja diutus oleh Allah dari surga untuk menunjukkan kepada Hajir, "Hai Hajir, di sini ada air." Itulah yang akhirnya menjadi Zam-Zam. Berkumpullah menjadi Telaga Zam-Zam begitu. Awak tak cerita tu nang kau ambil ada. Nang kau ambil adalah di waktu Hajir tainge ka mencari air kana ia susu nan tak ada, lah tahu Allah ke itu atau alun. Tentu sudah bahwa Hajir melangkahkan kaki menuju Marwah, Sapa, mencari orang kok liado, kami minta tolong mencari air, lah tahu Allah talun. Pasti sudah tahu, kalau tak tahu dah saja di Allah. Itu bahasa tawalibnya tu. Tapi kenapa Allah biarkan dulu bolak-balik 7 kali baru dikasih? Itulah usaha. Allah tidak akan pernah memberikan rezeki kepada kita tanpa ada kasab. Kalau Allah mengendaki bisa saja, enggak ada tangan bisa saja, tapi tidak ada usaha, enggak boleh. Harus ada usaha. Enggak 2 kali bolak-balik dah, 7 kali bolak-balik baru Allah mendatangkan air yang alhamdulillah sampai kini air itu tidak pernah berhenti. Namanya Telaga Zam-Zam. Ambo pak lah 2 kali mau coba gagal, apa biasa lah. Mungkin kali nang kampe Allah magi. Hanya nak sampai ke mana nang kampe, tentu pulang kan. Membuat rumah di Muaro, pi merantau terikapakan, dento anggalah nama labo, kira pokok entah makan. Allah baru memberikan setelah kali yang ke-7 dan ditamatkan sampai 7 baru datang. Nah, untuk itu Pak saja usaha awak. Kan ada awak nan guru, ada awak nan manggaleh, ada awak nan segala macam lah. Kan listrik bagai, mana tahu tu. Macam-macam kan ada awak. Dalam kita berusaha tu pasti kita menemui untung dan pasti kita menemui rugi. Ndak mu hanya beruntung kepanjang senak dong. Sebab duit kau ganti habis Tuhan. Bentuk orang menjual nasi, contohnya seluruh bundo. Kan bagi makan orang. Tapi orang nama karya Cinan, dia makan. Nak makan Pak, tak apa itu. Doa jual makanan, awak nak makan. Rabah malainya. Akam itu. Jadi hidup itu berganti-ganti. Di waktu kawan mendapat, awak menahan dulu. Beko dulu jatah awak. Oleh karena itu nasabananya agar kita tenang. Kita mencari kedamaian. Bagaimana kita bisa tenang di waktu beruntung, bisa tenang di waktu rugi, ikhlas di waktu hilang. Sebab untung rugi hilang tak kamapai. Itu rawan mesti awak temui di tengah-tengah kehidupan.
Masalahnya kini lah, ketika kita mendapat untung, apa sikap yang paling tepat di waktu itu? Ketika kita ditemui oleh kerugian, apa sikap yang paling tepat di waktu itu? Ketika yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, apa sikap yang tepat di waktu itu? Maka modal dasar yang utama di dalam hidup agar kita tenang dalam segala sikon ada 3. Manyon 3? Syukur, sabar, ikhlas. Aku nanti kaji. Syukur, sabar, ikhlas. Aku syukurku gunanya adalah untuk ketika kita mendapat untung. Alhamdulillah. Jangan sampai kambang lo ketiak kalau galih lipik takulai. Tapi hendaklah awak bersyukur. Sebagaimana Nabi Sulaiman mencontohkan kepada kita, hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkur au am akfur. Seluruh yang aku peroleh, kata Nabi Sulaiman, berapa kayunya itu, tapi ini adalah datang dari Allah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur karenanya atau aku engkar. Cuman kadang oleh karena sifat kemanusiaan, kalau adalah paneh nang kacang kola lupo dikuli urang ko nak balik sarak jangan ciang dan dembali jo awang dembali kan lancor kali ndak boleh begitu. Jadi syukur akan kita gunakan, jangan sampai wak berubah lo penampilan mantang-mantang kali beruntung. Kan itu mantang-mantang 5 karuang balang keluar lah 2 dalam seminggu. Begini tambah lu cik telah tadi. Nak mau. Padahal lah 2 ke 3 bulan yang habis tu. Bawa bersyukur di waktu itu, bersedekah, dibantu kawan dan sedang tak beruntung. Tapi kalau seandainya malang tiba di badan, nang kan dipakai sabar. Akhirnya. Karena sabar itu adalah keuntungan atau kemenangan yang tertunda. Sudah orang awalnya perlu bersabar di waktu itu. Bapak dan Ibu sekalian, sabar kok adalah satu sifat yang membuat awak menjadi tegar sehingga kita tidak cepat emosi dan kita juga tidak cepat putus asa. Hanya apa yang baik dalam hidup, kalau positifnya emosi, kalau negatifnya putus asa. Kalau emosi berkepanjangan saja itu namanya tahawur, membabi butuh. Lari sekemuku, tiba masuk tabek, tak semua dalam tabek. Tiba ditunggak tang kepala tangga. Itu tahu namanya, membabi butuh. Ya babi butuh untuk larinya. Tapi kalau bakapi seikut ke belakang, dak. Itu jubun nama, pengecut itu. Nah, mana yang paling bagus? Khairul umur awsatuha. Yang paling bagus di tengah itulah nan sabar. Maju kalau maju terbaik, mundur akan bagus pula kalau memang mundur yang terbaik. Perlu sabar. Nah kini apa ibu? Di samping awak mendapat awak rugi lah ada alat, ada jelek tu. Kadang-kadang jalan-jalan pergi ke Medan ya. Lalu taruh Kalimpapeh. Kalau malang ketiba di badan, kadang-kadang lah di tangan bisa lapeh. Bisa lapeh. Hilang saja. Perlu di situ ikhlas. Kenapa? Karena bapak dan ibu hadirin mungkin hilang tak mapai, mungkin api nama makan, mungkin orang nama ambil segala macam. Kadang-kala di tengah-tengah kehidupan kita rawan. Kadang-kadang kena tipu segala macam begitu rupa. Bagaimana kita seluruh yang kita hadapi itu ikhlas. Supaya awak tetap tenang dan tidak goyah terhadap semua itu. Tidak goyah. Kadang kalau awak makan nasi sapiriangnya, Assalamualaikum, keceknya dia ndak ke dia lagi. Assalamualaikum tak nasi yang dan selalu makan, ndak boleh itu. Baca rohnya mungkin awak bagi 2, separuh ambil dia, nan separuh le dendun makan lo le. Kalau dia yang kanyo kasodolannya kanyang awak kelaparan ndak boleh. Tapi ada situasi yang memang Allah bertindak penuh. Contoh Ali bin Abi Thalib. Dek banyak orang bertahunnya di Saji bantu awak kini kau sehingga pukul 1 baru pulang. Aisyah di rumah, Fatimah di rumah. Lari sediwan nasi cara awaknya.
Kira-kira pukul 9:30 lah. Datang orang minta-minta. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia mula 2 hari alun makan lebu. Kau nasi lagi kau. Labi nasi tu durang baru tekana. Dia kau nasi untuk laki. Bakal. Dicaliak barih tak ada orang kena masak lagi. Pukul 1 Nabi pulang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana makanan? Wahai Fatimah, saya belum makan. Dia tuan, tadilah bos sediakan untuk tuan makanan sapiriang. Tapi ada orang datang minta-minta, tagihan dek mau kayaknya. Batu tuan. Oh begitu. Alhamdulillah, untung kau berikan. Ini shaim, saya berpuasa saja walaupun hari malam. Kok tumbuh di apa arah itu bakiro? Kok tumbuh di apa-apa awak bakiro tumbuh? Allah sih, para orang hanya pada dapat. Akhirnya apa? Besok berlimpah ruah datang. Kau datang bagian makanan, kau datang bagian makanan. Ada ganti yang begitu besar dari Allah Subhanahu. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu, syukur, sabar dan ikhlas sangat perlu. Anallah habis itu sudahlah. Tak perlu akan-akanalai baik berupa sedekah maupun berupa nilang. Jadi kana aja tak kawali. Jadi ikhlas kau ibu bawa mengikhlaskan apa yang sudah pergi itu. Contohnya itu Piko kak furgar contohnya katek terakhir kau. Tapi tapek maaf saya kepada kita, ibu-ibu awak kalau buang air di tai dok ke bawah dok katek. Buang air di tai Pak besok. Buang air di buat tu kecil tu di tangan di tanah itu, mendok kate dok ke bawah. Tentu mendok kate awak. Kalau dok ke bawah tentu menonton film pere gitu. Lah 3 kali tahan tu ke batu lu, jo pacar itu. Pasti awak buang air mendok kate, mana terjatuh katinya lah. Kan itu. Bantu itulah ikhlas. Kan tak dua. Dia dendek kau buang air tangan air tadi. Lah 3 kali tantuk ke batu. Lepas jah buang air dendek kau. Kan tak dua cerita kawan. Awak buang mak buang air. Cik dua. Antek kau buang mak. Kan tak ada cerita lah. Yang sudah itu sudah. Itu contoh ikhlas. Tak dibaca-baca, tak dikanak-kanak lah. Itu hanya menjadi kecil dia awak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Pak Ibu. Jadi poin utamanya adalah jangan kita malas. Di dalam apa? Di dalam mengisi kampung tangah. Dan kampung tangah itu kalau diisi memiliki kaitan dengan mengisi dado, memiliki kaitan dengan mengisi kapalo. Itulah kira-kira Pak dan Ibu. Kajambi kamore tibo situ hari pagi. Katrisa nala tibo tentu kita langsung berhenti. Pai badang ke rumah Pak Fauzan tibo di situ pagi-pagi. Karena memang orang Kazan tentu kita juga harus berhenti. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Salah yang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.